B B. BCHT kan. Iya. Nah, ini ke Lampung. Iya. Kota Lampung berapa? Ini dibagi 15 kabupaten kota. Itu loh. Iya. Semakin luas lahan itu semakin besar masing-masing kabupaten kota. Iya. Selamat sore, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda, bersama saya reporter Radar News TV yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Metro Provinsi Lampung. Kucurankan dana dari pemerintah pusat, Menteri Keuangan Republik Indonesia merupakan anggaran bagi hasil tembakau melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro pada tahun 2019. Selisih jumlah dan anggaran di tahun 2020 belum ada. Sudarmadi selaku Kasih Pembenihan, Produksi dan Perlindungan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro Lampung, pada tanggal 4 Agustus tahun 2020 di ruang kerjanya, menjelaskan dengan menunjukkan data dan rincian anggaran dari Kemenkeu yang sudah disalurkan dari pihak dinas pada semua kelompok tani, di 5 kecamatan sekota Metro yang merupakan bentuk sarana bibit tembakau yang sudah siap tanam serta pupuk merupakan anggaran di tahun 2019. Rincian anggaran pada tahun 2019 Dinas Pertanian hanya menerima anggaran sebesar Rp195 juta dan semua dana itu sudah disalurkan sesuai dengan aturan Kemenkeu yang merupakan bagi hasil tembakau, jelas Darmadi. Sementara data dari Kemenkeu semua anggaran yang sudah terserap oleh dinas sebagai berikut, anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp260.137.000 juta dan untuk di tahun 2019 sejumlah Rp261.884.000 juta dan untuk tahun 2020 sejumlah Rp143.403.000 juta. Sudarmadi mengatakan jika anggaran tahun 2020 dinasnya tidak menerima kucuran dana dari Kemenkeu dengan alasan lagi menunggu dokumen pelaksana anggaran (DPA)-nya hingga sekarang belum turun. Selisih jumlah nilai anggaran pada tahun 2019 tidak sama dengan data dari Kemenkeu. Selisihnya juga tidak sedikit dari pengakuan Dinas Pertanian yang terima oleh Dinas Pertanian Kota Metro hanya sejumlah Rp195 juta, sementara data dari Kemenkeu dengan jumlah Rp261.884.000. Jadi kelompok tani Metro Utara, Metro Pusat, Metro Selatan dan Metro Timur itu untuk 2019. Ini bibit dan sarana produksi. Bibit tembakau loh Pak yang kita tanyakan. Iya. Iya. Bibit tembakau. Jangan nanti masuk bibit padi. Jangan bibit ikan. Kemudian kita juga ada bantuan Rotary Mini, karena Rotary Mini itu untuk mendukung pengelolaan tanah yang baik untuk tanaman tembakau. Ini 1 unit untuk 2019. Kemudian untuk 2020 ini kan belum keluar DPA-nya, tapi kita karena ada arahan dari provinsi untuk dipergunakan refocusing COVID, sehingga kita hanya akan memanfaatkan setengahnya atau 50% dari rencana 12 hektar. Tahun ini direncanakan 6 hektar dan 6 hektar itu akan difasilitasi bantuan sarana produksi tembakau berupa pupuk, insektisida, fungisida, bibit. Pupuknya NPK subsidi, karena kalau bukan penebusan petani harus pakai yang non subsidi. Bersamaan itu di tempat terpisah Roni Kuswanto selaku kelompok tani bahkan pernah menjadi Ketua Asosiasi Petani Tembakau APTI, di kediamannya Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro menceritakan mulai dari tahun 2014 sampai di 2015 bahwa ia sebagai Ketua Asosiasi Tembakau Kota Metro APTI, dari hasil musyawarah luar biasa Munas di Lamongan Kota Solo Jawa Tengah dan pada waktu itu ada 2 kubu, terpecah 2 kelompok tetapi saya tidak tahu siapa di kelompok yang satunya, kata Roni. Ia juga mengaku jika masih menjadi Ketua kelompok tani sampai sekarang tahun 2020. Tambahnya, ia nerima bantuan di tahun 2019 dari dinas, yang saya terima hanya berupa bibit tembakau sejumlah 18.000 batang siap tanam untuk lahan per 1 hektar dan pupuk NPK, Mutiara, tutup Roni. Siapa nama asli Bapak? Saya Roni Kuswanto, Pak. Roni Kuswanto, dengan alamat di mana ini Pak Roni? Di Desa Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, Pak. Terkait mengenai dana APTI ini, Pak Roni ini sebagai apa di situ keterlibatan Pak Roni? Saya
SK tahun 2014 sebagai Ketua Akti Kota Metro, Pak. Nah, terus kemudian ada Akti itu ada dua perpecahan dulu, dua kubu, ada dua munas. Itu selanjutannya saya kurang paham, tapi SK yang pertama kami di Lamongan sebagai Ketua Akti Kota Metro waktu tahun 2014 sampai 2015. Rizwan Radar News TV Metro Lampung melaporkan.